Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya akan mempresentasikan materi terkait pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama adalah pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Jadi, bisa diartikan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian, di dalam pengendalian manajemen terdapat beberapa aktivitas, yaitu yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua ada koordinasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi, yang keenam pengendalian, dan yang terakhir penilaian kinerja. Kemudian selanjutnya ada tipe sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pada dasarnya, tipe pengendalian manajemen sektor publik dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah pengendalian preventif. Pengendalian preventif ini merupakan pengendalian manajemen yang terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Kemudian yang kedua ada pengendalian operasional. Pengendalian operasional ini adalah pengendalian manajemen yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran, di mana anggaran ini digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Kemudian yang terakhir ada pengendalian kinerja, di mana pengendalian ini berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya terdapat 4 pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama ada pusat biaya atau expense center. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan, bukan nilai output yang dihasilkan. Contoh pusat biaya adalah Departemen Produksi dan Dinas Sosial. Kemudian yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Kemudian yang ketiga ada pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dengan output dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya BUMN, BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Kemudian yang terakhir ada pusat investasi atau investment center. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contoh pusat investasi adalah Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Kemudian selanjutnya struktur dan proses sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Kemudian, proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi yang meliputi yang pertama ada rumusan strategi atau strategi formulation. Kemudian yang kedua ada perencanaan strategik atau strategic planning. Kemudian ada penganggaran, kemudian
yang keempat operasional, yaitu pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir evaluasi kinerja. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan poin-poin terkait dengan proses sistem pengendalian manajemen. Yang pertama tadi ada rumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi ini merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Menurut Olsen dan Eddy, proses perumusan strategi terdiri dari 5 komponen dasar, yaitu yang pertama ada pernyataan misi dan tujuan umum organisasi, di mana pernyataan misi dan tujuan umum organisasi ini dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi. Kemudian yang kedua ada analisis atau scanning lingkungan, di mana analisis dan scanning lingkungan ini terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran faktor-faktor eksternal yang sedan atau akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. Kemudian yang ketiga ada profit internal dan audit sumber daya. Profit internal ini terdiri dari mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi. Kemudian yang keempat ada perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. Dan yang terakhir ada implementasi dan pengendalian rencana strategi. Kemudian kedua, ada perencanaan strategi atau strategi planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses pemantauan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Kemudian perbedaan perencanaan strategi dengan perumusan strategi adalah bahwa perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil dari perencanaan strategi merupakan rencana-rencana strategik. Kemudian ada pemanfaat dari perencanaan strategi ini, yaitu yang pertama sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Kemudian yang kedua sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat sebagai kerangka pelaksanaan tindakan jangka pendek. Kemudian kelima, sebagai sarana manajemen untuk memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Kemudian yang ketiga, ada penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajer sektor publik merupakan tahapan yang paling dominan karena memiliki karakter yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh politik dalam proses penganggarannya. Kemudian yang keempat, ada operasional atau pelaksanaan anggaran. Operasional adalah proses pelaksanaan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam proses ini, manajer membuat tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan digunakan dengan efisien dan efektif. Operasional harus dibuat secara berkesinambungan dan mencakup semua aspek organisasi, termasuk sumber daya, operasional, dan pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses pemeriksaan kinerja organisasi untuk mengukur apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak. Dalam proses ini, manajer memeriksa kinerja organisasi secara berkesinambungan dan menggunakan data dan informasi yang diperlukan untuk mengukur kinerja. Evaluasi kinerja harus dibuat secara berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek organisasi, termasuk sumber daya, operasi, dan pemasaran.
Sekian untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.